Berbakti saja pada ibumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Please ya Bun, yang sudah jadi mertua, jangan sampai jadi mertua seperti di cerita ini. Oke Bunda, sayangi menantumu. Cuaca begitu terik, namun Aini masih sibuk mengerjakan pekerjaannya yang belum selesai. Bahkan di bawah terik sinar matahari, Aini nekat menjemur baju. Bukan ia malas, melainkan pekerjaannya yang sangat banyak, sehingga mencuci pun baru selesai di siang bolong. Selesai menjemur pakaian yang setinggi anakan Gunung Krakatau itu, Aini langsung masuk ke dalam rumah. Keringat bercucuran di seluruh wajahnya. Aini menyeka keringat itu hingga kering. Ia menyeka keringatnya menggunakan daster yang dia pakai. Ya, begitulah emak-emak. Daster itu sangat multifungsi. Selain menjadi pakaian, bisa juga menjadi kain lap. Tak hanya untuk menyeka keringat, kadang juga dipakai untuk membersihkan ingus anaknya. Bener kan Bun? Sangat relate sekali dengan kehidupan sehari-hari emak-emak. Istirahat dululah, capek banget. Gumam Aini, ia langsung masuk ke dalam kamarnya. Dengan pelan, ia merebahkan tubuh di atas kasur. Sebab dia tidak mau mengganggu anaknya yang masih terlelap. Namun baru beberapa menit, Aini rebahan. Sudah terdengar ketukan pintu dari luar. Enak banget ya, jam segini udah rebahan. Males banget jadi orang. Teriak mertua Aini dari luar. Aini langsung bangkit. Untuk anaknya tidak terbangun. Ada apa sih Bu? Aku juga baru selesai nyuci Bu. Jawab Aini kesal. Oh kamu sudah berani menjawabku ya? Dasar menantu pemalas dan tidak tahu diri. Ucap Butika mengumpati menantunya. Apa? Aku malas Bu. Seandainya aku memang benar-benar malas, mungkin pakaian kotor itu masih menumpuk di mesin cuci. Dan pasti, dapur akan berantakan karena tidak ada yang membersihkan. Lantai pasti banyak pasirnya karena gak ada yang nyapu dan ngepel. Tapi ya terserah ibu, kalau ibu masih anggap aku malas, aku gak peduli. Aini langsung menutup pintu kamarnya. Tak dihiraukannya lagi mertua yang selalu cerewet itu. Dasar menantu tidak punya sopan santun. Teriak Butika dari luar. Ya, dia tidak terima dengan tindakan Aini. Aku benar-benar udah gak tahan. Gak sanggup tinggal di sini. Ucap Aini. Ya, masalahnya, ini bukan pertama kali. Melainkan sudah entah berapa ratus kali Aini mendapatkan penghinaan dan perlakuan tidak mengenakan dari mertuanya. 2 tahun sudah. Aini bersabar dengan semuanya. Dia mencoba mengalah dan sabar seperti yang disuruh oleh suaminya. Tapi rasanya semua itu percuma. Selama 2 tahun pengabdian yang dilakukan oleh Aini, seolah tak berarti apapun di mata mertuanya. Butika adalah seorang janda. Suaminya sudah meninggal saat anak-anaknya masih kecil. Butika berjuang sendirian untuk membesarkan anak-anaknya. Dan itulah yang membuat dia merasa berkuasa terhadap anak-anaknya. Bahkan dia tidak mengizinkan satupun anaknya untuk keluar dari rumah ini. Ya, semua anak Butika yang berjumlah 3 orang sudah menikah semuanya. Anak sulungnya, Mei, sudah menikah dengan seorang laki-laki. Tak jelas apa pekerjaan suami Mei. Namun kalau Mei pekerjaannya sudah sangat jelas. Dia seorang PNS. Dan anak keduanya, Lisa, juga sudah menikah dengan seorang laki-laki pegawai pabrik. Sementara Lisa sendiri, dia menjadi guru walaupun masih honor. Dan terakhir anak bungsunya Adit, sudah menikah dengan seorang perempuan yang tidak bekerja. Selain itu, Aini juga berasal dari keluarga sederhana. Ibunya sudah meninggal, dan ayahnya menikah lagi. Dan sampai sekarang, Aini tak pernah berkomunikasi dengan ayahnya. Terakhir, Aini mencari ayahnya ketika dia akan menikah. Untungnya ayah Aini mau menikahkannya, walau harus diberi imbalan yang cukup besar. Ya, begitulah ayah Aini. Makanya Aini memilih hidup sendiri, mandiri, berusaha untuk berdiri di kakinya sendiri. Namun karena hal itu, Aini malah jadi wanita yang kuat dan tangguh. Selama 2 tahun ini dia mengalah,
atas permintaan suaminya, karena Adit tak tega untuk meninggalkan ibunya. Ya, sudah lama Aini mengajak Adit untuk pindah rumah sendiri walau hanya mengontrak. Namun Adit terlalu takut untuk keluar dari rumah ini. Di pikirannya, dia takut tak bisa apa-apa tanpa ada ibunya. Adit boleh dibilang sebagai seorang anak yang sangat berbakti. Namun, hal itu tak diimbangi dengan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan seorang ayah. Daripada pusing memikirkan semua ini, Aini memilih tidur. Nanti ia akan membicarakannya dengan Adit. Aini bangun pukul 2 siang. Sudah pasti, ia akan mendapatkan omelan lagi dari ibu mertuanya. Enak banget ya, Tuan Putri jam segini baru bangun. Sindir Butika ketika Aini baru keluar dari kamarnya. Aini memilih diam, tak mau peduli, tak mau menanggapi. Ia hanya membuang energi saja berdebat dengan ibu mertuanya. Aini memilih ke dapur untuk beres-beres sekaligus masak untuk makan malam. Saat Aini sibuk mencuci piring, tiba-tiba putranya yang baru berumur 1 tahun mendatanginya. Sayang, kamu sudah bangun? Ucap Aini. Ya pintarnya putra Aini. Saat dia sudah bisa jalan, tak pernah nangis lagi saat bangun tidur. Aini menggendong anaknya, menciumnya, memeluknya, mengajaknya bicara. Walau bocah mungil itu mungkin belum mengerti apa yang dimaksud oleh ibunya. Lambat banget sih, dari tadi nggak selesai-selesai. Tiba-tiba juga Butika masuk ke dalam dapur. Bukannya datang untuk membantu, melainkan mengomeli menantunya. Ya maklumlah Bu, aku sambil ngomong. Kalau mau cepat, tolong jagakan anakku dulu. Ucap Aini menjawab omongan mertuanya. Enggak lah, ibu itu capek. Masa disuruh ngomong anakmu? Jawab Butika. Ya sudah Bu, kalau nggak mau, nggak usah protes. Nanti juga mateng. Tinggal makan aja ribet banget. Lagi-lagi Aini dengan berani menjawab. Sontak jawaban itu membuat Butika naik pitam. Kamu ya Aini, semakin hari semakin berani melawan. Apa kamu dulu nggak pernah diajarkan sopan santun sama orang tuamu? Oh aku lupa, kamu kan sudah nggak punya ibu. Wajar, kamu nggak berakhlak. Sangat beda sekali dengan anak-anakku yang aku didik dengan benar. Ucap Butika. Bahkan, dia sengaja menghina ibu Aini yang sudah tiada. Jaga ucapan ibu ya. Ibu nggak pantas menghina ibuku yang sudah tiada. Dan asal ibu tahu, ibuku selalu mengajarkan sopan santun kepadaku. Namun ibuku juga mengajarkan sopan pada orang itu yang sopan juga pada kita. Kalau orangnya tidak sopan, gak perlu dihargai. Jawab Aini dengan berani dan tegas. Butika menganga mendengar jawaban dari Aini. Dia tidak menyangka kalau Aini berani menjawab seperti itu. Dasar menantu tidak tahu diri ya. Sudah untung kamu saya kasih tumpangan di sini. Coba kalau enggak, kamu akan jadi gelandangan di luar sana. Teriak Butika tidak terima dengan omongan Aini. Oh ya, jadi ibu pikir tanpa bantuan ibu, tanpa aku dan anakku tinggal di sini, aku tak bisa punya tempat tinggal. Ibu salah besar, dan aku akan segera membuktikannya. Aini meletakkan pisaunya yang ia gunakan untuk memotong wortel. Rencananya malam ini Aini akan buat sup ayam, goreng tempe dan juga sambal. Namun moodnya memasak sudah hancur. Dihancurkan oleh ibu mertuanya yang cerewet. Heh, mau kemana kamu? Bukannya terus memasak, Aini malah pergi dari dapur meninggalkan mertuanya yang masih ngomel. Aini masuk ke dalam kamarnya, meletakkan putranya yang anteng di atas kasur, memberinya beberapa mainan agar tidak menangis. Aini menurunkan koper yang berada di atas lemari, memasukkan semua baju-bajunya ke dalam koper. Ya, setelah suaminya pulang kerja nanti, Aini akan keluar dari rumah ini. Tekadnya sudah bulat, habis sudah kesabarannya. 2 tahun ia bersabar tak ada gunanya. Lebih baik dia pergi dan buktikan bahwa dia bisa mandiri tanpa bantuan dari mertuanya. Namun ada satu masalah besar yang harus dia hadapi.
Adit adalah anak yang sangat berbakti pada ibunya. Belum tentu Adit akan setuju kalau mereka akan pindah dari sini. Aini keluar, kamu gimana sih? Bukannya masak, malah di dalam kamar. Teriak Butika sambil menggedor pintu dengan sangat kuat. Aini memilih diam di dalam kamar. Tak ingin dia menangis. Namun, dadanya begitu sesak, menahan semua ini. Matanya juga sudah panas. Dia berusaha menahan air mata agar tidak jatuh. Ya, Aini memilih untuk menahan air mata yang sangat berharga itu. Tak ingin menangisi ketoksikan dari mertuanya. Aini keluar, cepat masak. Sebentar lagi, ipar-iparmu akan pulang, suamimu juga. Kalau nggak ada makanan gimana? Teriak Butika. Dia masih berusaha untuk menyuruh menantunya keluar. Namun Aini tak peduli. Dia memilih menutup telinganya. Tak lama, akhirnya teriakan itu berhenti. Aini mengajak putranya bermain. Hingga tidak terasa, waktu sudah semakin sore. Sayup-sayup dari dalam kamar Aini mendengar kalau suaminya sudah pulang. Dan terdengar juga ibu mertuanya sudah mengadu pada Adit suaminya. Lihat tuh Dit, istrimu jam segini masih ada di dalam kamar. Bahkan masakannya nggak diselesaikan tadi. Kita mau makan malam pakai apa ini? Ucap Butika mengadu pada putranya. Kenapa Bu? Aini nggak mau masak? Tanya Adit. Gak tahu tuh istrimu. Palingan malas dia. Mau santai-santai di sini. Ucap Butika. Berusaha mengompori anaknya agar memarahi istrinya. Ya memang mertua itu sangat parah sih. Bukannya menenangkan suasana malah semakin memfitnah menantunya. Alhasil Adit yang capek baru pulang kerja tersulut emosi. Dia mengetuk pintu kamarnya dengan sangat kuat. Aini lalu membuka pintu kamar itu. Adit masuk dengan raut wajah yang emosi. Kamu kenapa sih selalu buat masalah tiap hari? Kenapa kamu gak keluar dari kamar? Terus kenapa masakannya gak diselesaikan? Tanya Adit bertubi-tubi pada istrinya. Bukannya langsung menjawab, Aini masih diam. Namun, matanya terus menatap ke arah Adit, hingga membuat pria itu berhenti bicara. Adit duduk di pinggir ranjang. Menurutnya, tatapan Aini yang seperti itu sangatlah menakutkan. Adit menurunkan nada bicaranya. Kamu kenapa gak masak? Ada apa? Tanya Adit. Aini menjawab. Aku rasa kamu sudah tahu kan jawabannya. Aku gak mungkin seperti ini kalau ibumu gak cari masalah. Apa maksudmu? Kenapa bilang ibuku yang cari masalah? Tanya Adit. Ya dia paling tidak bisa menerima kalau ibunya disalahkan. Aini pun menjelaskan apa yang terjadi. Tapi tetap saja menurut Adit istrinya yang salah. Kenapa sih harus diambil hati? Kan sudah kubilang kamu sabar hadapi ibu. Ucap Adit memarahi Aini. Aku harus sabar seperti apa lagi sih mas? Selama ini aku selalu mengalah. Bahkan, semua pekerjaan rumah ini aku yang mengerjakan sendiri. Tak cuma itu, bahkan anak-anak dari kakak-kakakmu juga aku yang mengurusinya. Mereka kerja tinggal kerja. Anak ditinggal belum mandi belum makan. Siapa yang mengurus semua itu mas? Aku. Rumah yang kotor, bahkan baju-baju mereka. Sampai baju suami mereka juga aku yang mencuci mas. Sudah seperti itu pun, aku masih dibilang malas sama ibumu. Coba mas, kamu jadi aku. Apa kamu tidak sakit hati? Apa kamu tidak tersinggung? Aini emosi. Dia mengeluarkan semua unek-unek yang dia pendam. Tapi kamu bisa sabar sedikit lagi, Aini. Ibu itu sudah tua, kamu harus mengerti dia. Kata Adit, masih tetap membela ibunya. Aku bisa mengerti kalau memang itu sesekali. Tapi di mata ibumu, apa yang aku lakukan itu salah. Aku diam salah, aku bergerak salah. Aku lambat salah, aku cepat salah. Aku harus gimana, mas? Menurutmu aku harus bagaimana? Aku sudah gak bisa lagi. Cukup aku bersabar. Habis sudah kesabaranku, mas. Malam ini, aku mau kita pindah dari sini. Gimana pun caranya. Ucap Aini pada akhirnya.
Dan Aini juga menunjuk kopernya yang sudah siap. Kamu mau pindah? Mau pindah kemana? Kita belum punya tempat tinggal, Aini. Tanya Adit. Kita bisa tinggal di mana saja. Ngekos, ngontrak. Rumahnya jelek pun gak masalah. Yang penting keluar dari rumah ini. Aku udah gak kuat. Aku bisa mati berdiri kalau terus-terusan ada di sini. Jawab Aini. Adit terdiam mendengar jawaban istrinya. Dia bingung harus bagaimana. Ia tak ingin kehilangan anak dan istrinya. Tapi dia juga tidak mau keluar dari rumah ini meninggalkan ibunya. Aini, sabar dululah. Tolong besarkan lagi sabarmu, aku mohon. Adit melembutkan suaranya, memohon pada Aini untuk bersabar lagi. Enggak, aku enggak mau. Jawab Aini cepat. Terus kamu maunya gimana? Tanya Adit, padahal Aini sudah mengungkapkan apa keinginannya. Pindah. Jawab Aini singkat, padat, dan jelas. Tapi kita belum punya tempat tinggal, Aini. Mana ini sudah sore begini? Di luar juga mendung, kata Adit. Kata-kata itu sengaja dia keluarkan. Mungkin dengan begitu Aini berubah pikiran. Aku gak peduli. Kita itu dua orang dewasa. Kita bisa berpikir, kalau hujan, ya berteduh. Kita bisa keliling kota untuk cari kontrakan. Kita bisa tanya pada orang-orang. Pasti dapat. Karena Tuhan tak akan membiarkan hambanya usaha sia-sia. Tekad Aini sudah sangat bulat. Dia tak mau lagi tinggal di sini. Apapun akan dia perjuangkan. Yang penting pindah dari sini. Tak peduli juga dengan ucapan Adit yang menakut-nakutinya. Aini, panggil Adit. Dia masih berharap kalau Aini berubah pikiran. Namun tak semudah itu iman Aini goyah. Ya sudah, kalau kamu gak mau keluar dari sini, gak mau ikut aku sama Revan, aku mampu kok untuk pergi dari sini seorang diri, membawa Revan mencari kehidupan yang lebih baik. Ucap Aini tegas. Ya bahkan dia tidak takut untuk pergi dari rumah ini tanpa suaminya. Silahkan, kalau kamu mau terus di sini dan berbakti pada ibumu, aku tidak melarang. Aku juga tidak mau mengajak suamiku menjadi anak yang durhaka. Aku paham, kamu itu sangatlah berbakti. Kamu tak akan pernah mau menyakiti ibumu. Tapi aku istri dan anakmu, Revan, juga butuh seorang suami dan sosok ayah yang baik. Suami yang bijaksana, suami yang bertanggung jawab, dan bisa mengambil keputusan dengan benar. Aku akan pergi dari sini, tanpa atau dengan kamu. Sekali lagi Aini mengatakannya dengan tegas. Adi tak menyangka kalau istrinya senekat ini. Aini sudah siap dengan barang-barangnya. Bahkan, Revan, putra kecilnya, sudah ada di gendongannya. Aini menyeret kopernya keluar kamar. Padahal saat ini dia tak punya uang sepeser pun. Ya, selama menikah dengan Adit, Aini memang tak pernah menerima uang dari suaminya. Semua gaji Adit diserahkan pada ibunya. Aini kadang dikasih hanya 100 atau 200 ribu. Itu pun untuk beli susu anaknya. Karena sejak Revan lahir, Aini tak bisa memberinya ASI. Jadi harus pakai bantuan susu formula. Itu pun, Aini hanya mampu membeli susu yang paling murah harganya. Untungnya Revan tumbuh menjadi anak yang kuat. Walau semua terbatas, dia sehat dan jarang sakit. Aini tunggu, teriak Adit dan berusaha memegang tangan Aini. Mau kemana kamu? Tanya Butika karena melihat menantunya sudah siap akan pergi. Aku mau pergi dari sini, Bu. Aku mau keluar dari sini. Aku gak sanggup tinggal di sini lagi. Dan untuk kamu, Mas, kalau kamu mau ikut aku, silakan. Mau tetap di sini juga silakan. Aku tidak akan memaksamu. Aku tidak akan memaksamu untuk bertanggung jawab terhadapku dan Revan. Dan aku tidak ingin kamu durhaka pada ibumu. Ucap Aini sangat tegas. Adit, kamu mau ikut istrimu? Atau tetap di sini berbakti pada ibu? Ingat, ibu yang sudah melahirkan kamu, membesarkan kamu tanpa ayahmu lagi. Apa kamu mau jadi anak durhaka? Ucap Butika pada Adit.
Ya, dia tak rela kalau anaknya sampai pergi dari sini. Adit bingung. Dia menoleh ke arah istri dan juga ibunya bergantian. Di tengah kebingungan Adit, kakak dan iparnya pada pulang semua. Ada apa ini? Kok ribut-ribut? Tanya Mei, kakak sulung Adit. Ini, istrinya Adit berulah. Dia mau pergi dari rumah. Katanya nggak betah tinggal di sini. Padahal selama ini dia enak. Nggak cari uang. Di rumah cuma makan tidur dan ngasuh anaknya. Tapi dia merasa hidupnya di sini susah. Ucap Butika menjawab pertanyaan dari Mei. Kamu kok gitu sih Aini? Hidupmu itu enak di sini. Kamu nggak seperti aku yang harus kerja. Harusnya kamu bersyukur. Bukannya malah bertingkah seperti ini. Ucap Mei menghakimi Aini. Oh ya, aku enak. Hanya makan tidur dan mengasuh anakku. Lalu bajumu, baju suamimu, baju anakmu, dan siapa yang membersihkan kotoran anakmu ketika dia BAB? Siapa yang melakukan semua itu? Apakah kamu? Atau ibumu? Atau aku? Kurasa tak perlu ku beritahu kamu sudah tahu jawabannya. Jawab Aini sama sekali tidak takut. Dia tegas, suaranya lantang, membuat semua orang yang ada di sana terdiam. Sementara itu, Lisa dan suaminya, mereka memang hanya diam sedari tadi, menunduk, mendengarkan perdebatan antara kakak dan adik iparnya. Dalam hati, Lisa membenarkan apa yang dikatakan oleh Aini. Dia juga sadar selama ini anaknya, baju kotornya semua yang membersihkan adalah Aini. Aini tersenyum sinis karena Mei tak bisa menjawab pertanyaannya. Kalau aku boleh memilih, aku mau jadi sepertimu, Mbak. Aku ingin kerja dan tidak dibebani oleh pekerjaan rumah yang menggunung. Aku gak harus ngurusin anak. Pulang kerja anak sudah wangi dan bersih, rumah rapi. Baju kotor sudah dalam keadaan bersih dan wangi. Mau kerja juga tinggal pakai bajunya. Mau sarapan tinggal sarapan. Makan siang tinggal makan siang. Makan malam tinggal duduk manis di meja makan. Semua makanan sudah terhidang. Mau minum gelas sudah bersih. Aku juga mau seperti itu. Ucap Aini lagi. Udah, aku gak mau debat sama kalian. Aku sekarang ingin pergi. Terserah kamu mas, mau ikut sama aku atau enggak. Terserah. Aku pamit. Ucap Aini berpamitan pada semuanya. Aini lanjut menyeret kopernya hingga keluar rumah. Melihat istrinya yang sudah berada di teras, Adit masuk ke dalam kamarnya. Mau ngapain kamu Adit? Teriak Butika, karena melihat Adit mengambil tas besarnya hendak memasukkan baju-bajunya. Aku mau ikut istriku, Bu. Jawab Adit. Kalau kamu mau ikut perempuan itu, jangan pernah bawa apapun. Semua yang ada di rumah ini milik ibu, termasuk baju-bajumu. Ucap Butika, membuat Adit menghentikan aksinya. Adit meletakkan tas itu kembali ke tempatnya. Lalu yang dia bawa hanyalah handphone dan dompetnya, serta baju yang saat ini masih dipakai. Ya sudah Bu, Adit pamit ya Bu. Maaf, Adit harus keluar dari rumah. Adit gak tega membiarkan anak Adit dan istri Adit di luar. Ucap Adit berpamitan pada ibunya. Terserah, selangkah saja kamu keluar dari rumah ini jangan pernah kembali. Dan ibu bersumpah, mulai detik itu juga kamu bukan anakku lagi. Dan ibu juga bersumpah, kamu tak akan pernah bahagia. Ucap Butika, mengeluarkan sumpah serapahnya untuk anak lelakinya. Adit yang tadi melangkah cukup cepat, kini berhenti. Dia kaget karena ibunya tega menyumpahinya seperti itu. Bu, tolong Bu jangan bilang begini. Aku cuman gak tega lihat anak dan istriku di luar, kata Adit. Kalau kamu gak tega, bujuklah istrimu untuk minta maaf pada ibu. Ibu akan langsung maafkan dia. Dan suruh dia melupakan semuanya. Anggap saja tidak terjadi apa-apa. Dan suruh dia juga untuk berlaku seperti biasanya, mengerjakan pekerjaan rumah tanpa membantah. Perintah Butika pada Adit. Namun Adit tak mungkin melakukan itu.
Dia tahu kalau istrinya sudah begini, tak mungkin bisa dibujuk dengan mudah. Cepat lakukan. Kalau kamu mau, ibu menarik sumpah serapah ibu, ancam Butika. Tanpa berpikir panjang, Adit langsung keluar, mendekati istrinya. Minta maaf aja ya sama ibu, pinta Adit pada Aini. Aini tersenyum sinis mendengar ucapan dari Adit. Tak akan pernah. Kalau mau hubungan kami baik, suruh ibumu yang minta maaf sama aku. Gak melulu yang muda yang salah. Orang tua juga bisa salah. Apalagi orang tuanya modelan seperti ibumu, jawab Aini. Adi tersulut emosi, namun dia tak bisa marah. Kamu mau ikut sama kami atau enggak? Kutanya sekali lagi. Dan kalau dalam waktu 2 detik kamu tak beri jawaban, maka aku akan pergi bersama Revan, ucap Aini tegas. Adi tak menjawab, namun ia mengikuti langkah Aini yang sudah berjalan lagi. Mereka berdua menyusuri jalanan kota yang ramai. Adi tak membawa sepeda motornya, karena dia tahu ibunya tak akan mengizinkan. Langit semakin gelap. Selain memang sudah akan maghrib, ini juga mendung. Gerimis mulai turun. Kita berteduh dulu ya, kayaknya hujan mau deras, ucap Adit. Akhirnya mereka berteduh di sebuah rumah yang tertutup pintunya. Aini menyelimuti Revan dengan selimut lamanya. Selimut itu dibelinya saat dia belum menikah dengan Adit. Waktu dia masih kerja di konter handphone dulu. Ya, sejak lulus SMA, Aini diterima di sebuah konter yang cukup besar. Dia kerja dan tinggalnya ngekos. Dan semua barang-barang yang dia bawa memang barang yang dia beli sebelum menikah. Karena setelah menikah dengan Adit, tak banyak juga barang yang dia beli. Hanya 2 daster yang dia beli saat hari raya. Itu pun atas belas kasihan dari suaminya. Karena uang yang dia miliki hanya cukup untuk beli susu Revan. Aini memeluk Revan dengan sangat erat. Adit yang melihat Aini seperti itu, merasa tak tega. Dia peluk Aini. Dia sandarkan di dadanya yang bidang. Keduanya sama-sama terpejam. Sementara Revan tertidur pulas. Hujan malah turun semakin deras. Membuat pasangan suami istri itu tertidur. Keduanya tanpa sadar sudah melewati waktu maghrib. Setelah hujan agak reda, pemilik rumah barulah membuka pintu. Dia terkejut karena melihat ada pasangan suami istri yang tertidur di teras rumahnya. Dengan lembut, lelaki parubaya itu membangunkan Adit dan Aini. Bangun nak, mari pindah di dalam, kata lelaki parubaya itu membangunkan Adit dan menggoyangkan pundaknya. Adit membuka matanya. Dia terkejut karena pria yang ada di hadapannya saat ini menggunakan jubah berwarna putih. Adit pikir itu adalah malaikat maut yang akan mencabut nyawanya. Namun setelah sadar sepenuhnya, Adit menyadari bahwa itu adalah manusia seperti dirinya. Maaf pak, maaf saya lancang, tidak izin dulu. Maaf malah kami sampai ketiduran di sini, kata Adit. Tidak apa-apa, mari pindah ke dalam. Kalian sepertinya kelelahan dan butuh istirahat. Di sini tidak nyaman, ucap pria itu dengan baik hati. Enggak usah pak, kami lanjutkan perjalanan saja, ucap Adit dan Aini sudah terbangun. Begitu juga dengan Revan. Untungnya anak itu tidak menangis. Tidak apa-apa, istirahat di dalam dulu, biar saya buatkan teh. Cuaca sangat dingin, ucap pria itu. Enggak usah pak, takut merepotkan, kata Adit. Tidak apa-apa, perkenalkan, nama saya Pak Budi. Saya yang punya rumah ini. Ayo, masuk. Tidak usah sungkan. Pak Budi memaksa keduanya untuk masuk. Akhirnya mau tak mau, Adi dan Aini menerima kebaikan dari Pak Budi. Tak lama istri Pak Budi sudah mengeluarkan 4 gelas teh panas. Ayo diminum, ucap istri Pak Budi dengan ramah. Tak kalah ramah dengan Pak Budi. Terima kasih Bu, ucap Aini. Sama-sama. Ngomong-ngomong kalian ini dari mana dan mau kemana? Tanya istri Pak Budi.
Adit pun menceritakan singkat kalau dia ingin mandiri keluar dari rumah orang tuanya. Oh begitu, jadi kalian butuh tempat tinggal ya? Tanya Pak Budi. Iya Pak, tapi belum dapat, jawab Adit. Oh kebetulan, anak saya punya kontrakan. Gak jauh lah dari sini, nanti saya antarkan pakai mobil ya. Karena cuaca masih gerimis juga. Mudah-mudahan masih ada kontrakan yang kosong, kata Pak Budi. Oh begitu ya Pak, terima kasih Pak, saya sangat bersyukur. Karena ada yang bantu. Kami emang bingung lagi cari kontrakan, kata Adit lagi. Setelah selesai minum teh, Pak Budi segera mengantarkan Adit, Aini, dan Revan ke kontrakan milik anaknya. Nah, ini rumah anak saya. Sebentar ya. Mereka semua pun turun dari mobil. Pak Budi mengetuk pintu rumah anaknya. Tak lama dibuka, dan keluarlah seorang pria yang seumuran dengan Adit. Bapak, waalaikumsalam. Pria itu mencium tangan ayahnya dengan takzim. Ada apa, Pak? Malam-malam kesini, mana gerimis lagi? Tanya Aldi, anak Pak Budi. Ya, gini loh Aldi. Ini, ada Adit sama istrinya lagi cari kontrakan. Ada nggak kontrakanmu yang kosong? Tanya Pak Budi. Oh, kebetulan Pak, ada. Ada satu. Barusan juga tadi siang orangnya keluar. Karena mau pindah kerja. Jawab Aldi. Alhamdulillah kebetulan sekali. Kalau gitu, untuk Adit saja. Kata Pak Budi. Boleh. Memang mereka siapa? Tanya Aldi. Tadi Bapak ketemu sama mereka saat mereka berteduh di teras. Bapak kasihan. Ternyata benar mereka lagi cari tempat tinggal. Dan Bapak ingat kalau anak Bapak ini punya kontrakan. Ucap Pak Budi. Aldi pun mengangguk-ngangguk. Ya udah, apa mau diantar sekarang saja? Tanya Aldi lagi. Boleh. Gak jauh kok dari sini, cuma di belakang sana. Tunjuk Aldi. Kederetan, kontrakan yang cukup panjang, entah berapa pintu. Intinya sangat banyak sekali. Mereka semua berjalan ke arah kontrakan. Setelah melewati beberapa pintu kontrakan, akhirnya sampai. Kontrakan itu tidak terlalu besar, hanya ada satu kamar, satu ruang tamu kecil, dapur, dan kamar mandi. Ini dia kontrakannya, kata Aldi. Dan pintu pun sudah dibuka. Gimana? Suka nggak? Tanya Aldi pada Adit. Kalau aku sih suka aja. Yang penting kami punya tempat tinggal, jawab Adit. Kalau kamu gimana? Adit bertanya pada Aini. Aku suka Mas, jawab Aini. Tapi sebelumnya saya mau minta maaf, ucap Adit dengan berat. Iya, nggak apa-apa. Saya sudah maafkan, jawab Aldi. Padahal dia belum mengerti apa yang ingin dikatakan oleh Adit. Bukan begitu maksud saya. Kami saat ini belum punya uang. Gimana kalau saya bayarnya pas gajian nanti? Saya janji, dan saya juga nggak akan kabur, kata Adit. Dia benar-benar malu, namun terpaksa melakukannya, karena memang mereka tak punya uang sepeser pun. Oh, nggak masalah. Saya percaya kok sama kamu. Tinggallah di sini senyaman kalian, dan bayarlah ketika sudah punya uang. Oh ya, kontrakan ini harganya 800.000 per bulan, ucap Aldi. Nah, listrik dan air tanggung sendiri ya, katanya lagi. Aldi dan Aini mengangguk paham. Ya sudah, kalau begitu kami tinggal dulu. Selamat istirahat, sudah malam juga, kata Aldi dan Pak Budi. Mereka pun berpamitan. Alhamdulillah Mas, rumahnya bersih. Bisa langsung kita tempati, ucap Aini. Iya alhamdulillah, tapi belum ada kasurnya gimana kita mau tidur. Aini menoleh ke arah kamar. Ya memang tak ada kasurnya, karena kontrakan itu kosong. Namun di sudut, ya nampak sebuah tikar. Itu ada tikar Mas, kata Aini menunjuk tikar yang ada di sudut. Oh iya, alhamdulillah. Adit segera membentang tikar itu. Tapi kecil. Nggak apa-apa Mas, yang penting Revan ada alas, kata Aini. Revan yang masih tidur, segera dibaringkan di atas tikar itu dialasi selimut dan beberapa baju Aini. Aku capek banget. Kita langsung tidur aja ya, kata Adit.
Iya mas, aku ke kamar mandi dulu ya. Adit merebahkan tubuhnya di samping Revan. Dia tak menyangka kalau kehidupannya akan seperti ini. Malam ini dia akan tidur di atas tikar yang kecil. Hanya muat badannya saja sementara kakinya di lantai. Padahal selama ini dia tidur di atas kasur yang empuk. Namun demi anak dan istrinya dia rela. Walau sebenarnya ada penyesalan di dalam hati Adit. Aini sudah kembali dari kamar mandi. Hendak melaksanakan sholat Isya. Melihat Aini sholat, Adit baru teringat kalau dia juga belum sholat tadi. Adit buru-buru mengambil air wudhu lalu melaksanakan sholat. Untungnya Aini belum mulai jadi mereka bisa sholat berjamaah. Selesai sholat, Aini menyusun beberapa bajunya untuk dijadikan bantal. Begitu juga dia menyediakan untuk Adit. Untungnya Aini sempat membawa selimut. Selimut lamanya yang sudah lusuh namun masih bisa lah dipakai. Digunakannya untuk mengalasi kaki supaya tidak dingin. Alhamdulillah. Pagi ini Aini bangun di kontrakan baru. Walau badannya terasa sakit karena tidur di lantai, tapi bangunnya lebih menyenangkan dari hari-hari biasanya. Setelah 2 tahun. Pagi ini, Aini bangun tak ada yang mengomel. Dia bisa bangun dengan tenang, nyaman, aman, dan tentram. Aini memeriksa kopernya, melihat sekiranya barang apa yang bisa digunakan untuk menyambung hidup. Ya, Adit memang tak memegang uang sepeser pun. Semua uang dikasih ke ibunya. Dia hanya dikasih untuk beli bensin. Bahkan tadi malam mereka harus tidur dengan perut yang lapar karena tak ada makanan. Untung saja, Aini masih punya simpanan roti dan bisa dikasih ke Revan. Jadi bocah umur setahun itu tak menangis kelaparan. Apa ini? Ucap Aini, karena dia menemukan sesuatu di dalam kopernya. Oh iya, ini kan warisan dari ibu. Ucapnya. Ya barang itu memang sudah lama tersimpan di dalam kopernya. Dia sengaja tak pernah dikeluarkan, takut hilang. Apa ya sebenarnya isinya? Ya selama ini Aini memang belum pernah membuka dompet kecil itu. Karena ibunya pernah bilang, bukalah ketika kamu sangat membutuhkannya. Dan saat ini, menurut Aini, dia sangat membutuhkan. Sehingga dia memutuskan untuk membuka dompet itu. Apa? Emas? Aini kaget karena di dalam dompet kecil itu ada kalung dan cincin. Ya Allah, ibu. Aini gak nyangka kalau ibunya meninggalkan warisan yang cukup besar. Perkiraan Aini, kalungnya sesuku, sementara cincinnya setengah suku. Ya Allah, ibu. Ibu beneran ninggalin ini untuk Aini. Aini gak nyangka dia bahagia dan lega. Karena dia ada harapan untuk menyambung hidup. Mas, kata Aini, melihat Adit yang baru selesai dari kamar mandi. Ada apa? Tanya Adit. Ini mas, ini. Kata Aini menunjukkan warisan dari ibunya. Emas dari mana? Tanya Adit penasaran. Ini peninggalan dari ibuku mas. Kita bisa jual ini untuk sementara, untuk menyambung hidup, kata Aini. Gak usah lah, jawab Adit. Gak usah gimana mas, kita gak punya uang. Kita mau makan pakai apa? Semalam aja kita gak makan apapun, tidur dalam keadaan lapar, kata Aini. Adit pun teringat tadi malam dia susah tidur karena perutnya lapar. Emang kamu gak apa-apa kalau itu dijual? Tanya Adit. Gak apa-apa mas, ibu pernah bilang. Aku boleh membuka ini dan menggunakannya ketika aku butuh. Dan menurutku saat ini kita sangat membutuhkan mas. Jadi gak masalah kalau cincinnya kita jual. Lagian emas kan lagi mahal mas. Pasti dapat banyak ini hasilnya, kata Aini. Ya sudah, terserah kamu saja. Dan nanti kalau aku sudah punya uang aku ganti, kata Adit. Cuman yang sekarang aku bingung, aku mau ganti pakaian pakai apa? Aku gak punya baju selembar pun, ucap Adit. Aini berpikir sejenak. Dia juga merasa bersalah karena tidak memasukkan baju suaminya selembar pun ke dalam kopernya. Aini membongkar kopernya berharap ada baju yang bisa dipakai oleh suaminya. Alhamdulillah, Aini lega karena ada beberapa kaos yang bisa digunakan untuk laki-laki. Ini mas pakailah. Kayaknya ini muat di kamu mas, soalnya ini oversize di aku,
kata Aini memberikan kaos itu ke Adit. Adit pun mengambil baju itu dan memakainya. Dia sudah mandi, walau hanya dengan air karena belum punya sabun. Setelah Adit selesai bersiap, Aini mengajaknya ke toko emas untuk menjual emas. Mereka keluar dulu di pinggir jalan besar untuk mencari angkot. Tak lama mereka sudah sampai di toko emas, menjual cincin peninggalan dari Ibu Aini. Cincin itu laku 5 juta lebih. Kita bisa bayar kontrakan, Mas. Dan pakai uang ini untuk makan, kata Aini. Adit pun diam, namun kepalanya mengangguk. Sekalian juga, Aini membeli perlengkapan untuk masak, beberapa baju untuk Adit, dan perlengkapan mandi dan mencuci. Mereka juga beli kasur lantai. Ya mereka harus berhemat, beli kasur lantai saja yang lebih murah harganya. Dan tak lupa membeli bahan makanan, beras, minyak goreng, dan sembako lainnya yang diperlukan. Pukul 7:30 mereka sudah sampai di rumah, dan Adit harus segera berangkat kerja. Untungnya di kantor Adit bisa memakai seragam apapun, yang penting nyaman dipakai karyawannya. Sementara itu, selesai masak, Aini langsung ke rumah pemilik kontrakan untuk bayar kontrakan. Loh, katanya nunggu gajian, apa sudah gajian? Tanya Aldi. Enggak, itu bukan gajian, melainkan itu uang hasil dari penjualan emas, jawab Aini apa adanya. Ya Allah, nggak perlu segitunya. Saya nggak buru-buru kok. Tunggu gajian juga nggak apa-apa, ucap Aldi. Namun, Aini tetap membayar kontrakan itu. Seminggu setelah mengontrak ada masalah lagi. Adit tiba-tiba tidak pulang, padahal sudah jam 12 malam. Seharusnya dia pulang sudah dari sore tadi. Kamu kemana sih, Mas? Kenapa lah, di telepon juga nggak aktif, kata Aini. Mondar-mandir khawatir karena suaminya belum pulang. Besok paginya, Adit baru kembali ke rumah. Kamu dari mana, Mas? Tanya Aini. Dia emosi. Khawatir. Kamu itu ya, suami baru pulang, bukannya disambut malah ditanya-tanya dengan nada nggak enak gitu. Jawab Adit. Ya habis kamu kemana semalaman, Mas, nggak pulang? Nggak ngasih kabar, nomor nggak aktif. Aku tadi malam nggak bisa pulang, kejebak hujan. Jawab Adit. Kejebak hujan di mana? Tanya Aini. Di rumah ibu. Jadi kamu ke rumah ibu, kejebak hujan di sana? Tanya Aini lagi. Ya aku mampir ke rumah ibu, aku kangen sama ibu. Apa itu salah? Enggak salah, Mas, boleh aja. Tapi bisa kan kamu kasih kabar sama aku? Kata Aini lagi. HP ku mati, jawab Adit. Apa di rumah ibumu nggak ada listrik? Apa di sana tidak ada casan? Aini bertanya dengan sangat emosi. Aku nggak sempet, jawab Adit enteng. Oh, berarti memberi kabar aku juga nggak sempet ya, Mas? Aku dan anakmu ini emang nggak penting, kata Aini lagi. Ia merasa tersinggung, sebab Adit hanya memberi kabar saja tidak bisa. Bukan gitu. Adit berusaha membela diri. Udahlah, aku nggak mau dengar alasan kamu. Kamu kenapa sih? Jadi marah-marah begini? Atau jangan-jangan, tadi malam, kamu habis ketemuan ya sama orang, karena aku nggak ada di rumah. Tuduh Adit tanpa alasan. Kenapa kamu jadi nuduh aku sembarangan, Mas? Jangankan untuk dekat dengan pria lain. Selama ini untuk mengurus diri sendiri saja aku tidak punya waktu. Aku harus mengurus kebutuhan semua orang, dan harus mengabaikan kebutuhanku sendiri. Tidak akan ada pria yang mau melirik wanita berpakaian lusuh seperti aku, Mas. Jadi tenang saja, aku juga tidak akan tertarik menjalin hubungan dengan lelaki manapun. Aku hanya khawatir sama kamu, Mas. Kamu malah menuduhku. Kamu tidak pulang semalaman. Dan kamu berpikir aku aneh-aneh sama pria lain? Keterlaluan kamu, Mas. Atau jangan-jangan kamu dihasut oleh keluargamu ya? Tanya Aini. Dia jadi berpikiran buruk. Adi terdiam. Tidak bisa menjawab. Karena memang ya, ibunya tadi malam menghasut dia. Dia bilang pada Adit, kalau mungkin saat itu, ketika Adit tak di rumah, istrinya sedang bersenang-senang dengan pria lain. Dan Butika juga menuduh Aini, kalau Aini memaksa untuk pergi dari rumah, supaya bisa selingkuh saat Adit tidak di rumah. Kenapa dia, Mas? Kenapa tidak membela?
Oh, jangan-jangan benar ya tuduhanku? Tanya Aini emosi. Diam, bentak Adit. Mas, kamu itu ya, kamu mudah sekali dihasut oleh keluargamu. Dengan mudahnya kamu berpikir buruk tentangku, Mas. Coba kamu pikir, Mas. Mana ada laki-laki yang suka sama perempuan seperti aku? Aku tak pernah pakai skincare, tak pernah dandan. Karena suamiku tak punya cukup uang untuk memberiku perawatan. Lihatlah bibirku yang selalu pucat ini, Mas. Mukaku yang kusam ini, rambutku yang acak-acakan. Mana ada, Mas, laki-laki yang mau dekat sama perempuan sepertiku. Rambutku saja sampai gimbal begini karena saat di rumah mertua, aku tidak pernah kebagian shampoo. Aku keramas pakai sabun mandi, Mas. Bauku apek. Mana ada laki-laki yang mau dekat sama aku. Kamu sendiri saja enggan menyentuhku kalau kamu tak butuh. Ucap Aini lagi tegas. Adit merasa tertampar dengan ucapan istrinya. Karena yang dikatakan Aini memang benar adanya. Selama ini, kalau bukan karena Adit butuh hubungan biologis, tak mungkin dia menyentuh Aini yang penampilannya sangat acak-acakan. Tak pernah wangi karena Aini tak punya parfum. Tak pernah berias karena tak punya bedak ataupun lipstik. Udahlah, Mas. Kalau kamu berat hidup sama aku, kembalilah kepada orang tuamu. Teruslah berbakti sama orang tuamu, Mas. Aku nggak masalah. Aku mampu kok hidup berdua sama Revan aja. Ucap Aini. Dia sudah jengah dan lelah. Bukannya berpikir, Adit malah semakin curiga terhadap Aini. Oh, kalau kamu maunya begini, aku jadi semakin yakin kalau kamu memang punya pria lain. Mungkin kehadiranku di sini mengganggumu ya. Baik, aku akan pergi. Aku akan kembali ke rumah ibuku. Ucap Adit. Ia langsung berbalik. Bahkan tas yang berisi bajunya dibawanya lagi. Aini juga baru sadar kalau suaminya pulang dengan motor. Itu artinya ibunya sudah mengizinkan motor itu dibawa oleh Adit lagi. Aini pasrah. Lebih baik mungkin begini. Karena ini hari Minggu, Adit langsung pulang ke rumah ibunya. Sesampainya di sana, Adit disambut dengan sangat bahagia oleh Butika. Kenapa, Dit? Tanya Butika pura-pura tidak tahu. Padahal dia sudah bisa menebak kalau anaknya akan kembali sebab sudah terhasut dengan omongannya. Nggak tahulah, Bu. Ini keterlaluan. Dia malah ngusir aku. Jawab Adit. Apa ibu bilang, Dit? Sebaik-baiknya istri lebih baik seorang ibu. Udah, kamu di sini saja. Ini adalah rumah kamu. Kata Butika, dia merasa lega karena anaknya sudah kembali. Adit pun menjalani harinya seperti biasa. Bekerja. Namun, dia belum menceraikan Aini. Statusnya dengan Aini masih suami istri. Aini yang sudah ditinggal oleh Adit harus bisa berjuang. Karena Aini yakin Adit tak mungkin akan memberinya uang nafkah. Jadi Aini harus bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Setelah mencari pekerjaan ke sana kemari, akhirnya Aini dapat kerja, yaitu mengupas bawang di sebuah pabrik bawang goreng. Rata-rata memang banyak ibu-ibu yang kerja di sana bawa anak, jadi tak masalah. Itu artinya anak-anak mereka bisa saling bermain dan menjaga. Anak-anak di sana sangat baik. Mereka bahkan mau menjaga Revan yang tergolong teman baru. Mulai dari situ, Aini bangkit. Dia tak lagi mengharapkan belas kasihan dari Adit sedikit pun. Hasil dari kerjanya lumayan. Bisa cukup untuk makan. Selain itu, Aini juga mencari penghasilan tambahan dengan live di salah satu aplikasi. Di sana, orang-orang yang simpati dengan kehidupan Aini memberikan gift. Aini live biasanya ketika sambil kupas bawang. Dan gak nyangka, banyak yang nonton dan banyak yang bersimpati padanya. Bukan bermaksud berbagi kesedihan. Di sana Aini menceritakan bahwa sebagai seorang perempuan harus berhati-hati dalam memilih pasangan dan diusahakan masih kerja meskipun sudah menikah agar bisa mengantisipasi kemungkinan terburuk. Sebulan sudah, Aini tak bertemu dengan Adit dan hari ini Adit berniat datang karena kangen dengan anaknya. Sebenarnya Butika sudah melarang Adit, tapi rasa rindunya dengan Revan tak bisa ditahan lagi.
Untungnya saat Adit datang, Aini tidak bekerja, jadi dia ada di rumah. Adit sangat terkejut karena melihat penampilan Aini yang sudah sangat berubah. Aini memakai pakaian lamanya. Pakaian itu masih pas di badan Aini yang sekarang. Ya gimana Aini mau gemuk setelah punya anak, karena dulu dia tersiksa batin, dan juga fisik sekaligus. Aini yang sudah kerja, dia mampu membeli alat makeup, walau yang masih sederhana dan murah. Namun itu sudah bisa membuat penampilan Aini berubah. Aini sangat wangi, cantik, dan terlihat semakin manis. Adit terpukau tidak menyangka kalau istrinya bisa secantik ini lagi. Adit sampai melongo menatap Aini. "Ada apa, Mas?" tanya Aini. Aku kangen sama kamu," jawab Revan. Aini tersenyum sinis. Dia langsung membuang muka. Tapi Adit segera menyadari jawabannya. Dia gengsi dong mengakui kalau dia mengagumi kecantikan Aini saat ini. "Maksudku, aku kangen sama Revan," ralat Adit. Aini pun membiarkan Revan digendong oleh Adit, karena mau bagaimanapun, Adit adalah ayah Revan. Sejak saat itu, Adit semakin sering datang ke kontrakan Aini, dengan alasan bertemu Revan. Padahal, tujuan utamanya adalah bertemu dengan Aini. Ya dia dan Aini memang masih pasangan suami istri yang sah. Dan halal saja jika mereka ingin melakukan apapun itu. Namun Aini tak mau. Sebagai perempuan, dia punya harga diri yang harus dihargai dan dihormati oleh Adit. Dia tak mau kembali pada Adit kalau Adit belum berubah. Hingga setelah sekian lama, mereka menjalani hubungan pernikahan seperti ini. Aini bertanya pada Adit, "Sebenarnya kamu maunya gimana sih, Mas? Kalau kamu gak mau jadi suamiku lagi, aku gak apa-apa loh. Ceraikan saja aku siap," ucap Aini. Adit terkejut mendengar ucapan istrinya. "Kenapa kamu ngomong gitu? Apa kamu gak cinta lagi sama aku?" tanya Adit. "Aku masih cinta sama kamu, Mas. Tapi kamu kayak gak tegas. Kamu itu gak bisa tegas sama ibumu. Kamu juga gak bisa bela aku. Aku gak bisa punya suami seperti kamu, Mas, yang tidak tegas. Tidak bisa ambil keputusan," ucap Aini lagi. Mulai saat itu Adit pun berpikir, sebenarnya dia tak ingin berpisah dengan Aini, karena dia sangat mencintai istrinya. Namun Butika tak mengizinkan Adit untuk kembali lagi dengan Aini. Dia malah menyuruh Adit untuk menceraikan Aini saja. "Ceraikan Aini, dan ibu sudah siapkan jodoh untukmu," ucap Butika enteng. Bahkan perempuan yang akan dijodohkan oleh Adit sudah ada di rumahnya. Perempuan yang entah berasal dari mana. Kecantikannya tak melebihi Aini. Badannya malahan sangat kurus, tak enak sekali untuk dilihat. Tapi Adit tak punya kuasa untuk menentang ibunya. Pria itu pun akhirnya menceraikan Aini dan menikahi wanita pilihan ibunya. Sementara itu, Aini, walau dia sangat sakit hati, namun dia menerima keputusan Adit. Baginya itu lebih baik. Sekarang statusnya sudah jelas, seorang janda yang bebas, tak ada ikatan. Tak ada sesuatu yang harus menghalanginya melakukan apapun. Dia bisa menata masa depannya yang lebih baik. Kehidupan Adit dan istri barunya. Wanita pilihan Butika tidak sebaik Aini dulu. Aini dulu sangat rajin mengerjakan semua pekerjaan rumah. Tapi sekarang, istri baru Adit, kerjanya hanya makan tidur. Ya, sesuai dengan ucapan Butika saat menuduh Aini dulu. Kerjanya hanya makan tidur, berfoya-foya. Istri Adit yang sekarang sangatlah serakah. Dia menguasai semua gaji Adit. Butika tak dapat apa-apa. Bahkan tak bisa mencicipi gaji anaknya sepeser pun. Sekarang malahan Butika yang gantian akan punya uang jika mendapatkan belas kasihan dari menantu barunya. Ipar-iparnya terpaksa mencuci baju mereka sendiri dan mengurus anak-anak mereka juga. Karena istri baru Adit tak mau mengerjakannya. Menjaga keponakannya pun ia tak mau. Padahal dia tidak kerja. Ia hanya di rumah saja makan tidur. Pekerjaan rumah menyapu dan mengepel menjadi tanggungan Butika sekarang. Begitu juga dengan memasak. Intinya hidup Butika benar-benar kelabakan dan kesusahan. Dan Adit
Sekarang lebih nurut sama istrinya daripada sama Butika. Gak pernah lagi Adit mendengarkan kata-kata Butika. Yang dia dengarkan hanyalah kata-kata dari istri barunya. Entah pelet apa yang digunakan oleh istri baru Adit, sehingga bisa menaklukkan keluarga toksik itu. Namun inilah yang diharapkan oleh netizen. Pasti sangat puas sekali mengetahui kehidupan Butika yang tidak baik-baik saja setelah ditinggalkan oleh Aini. Sementara itu kehidupan Aini, setahun setelah dia menjanda, hidupnya semakin bahagia dan tenang. Bahkan dia didekati oleh seseorang. Ya, dia didekati oleh Aldi pemilik kontrakan. Bukan, Aini bukan pelakor. Aldi memang sudah punya masalah sejak lama dengan istrinya. Namun pria itu yang masih mencintai istrinya belum mau menceraikan. Namun setelah titik sabarnya habis, barulah di sana Aldi bertindak. Dia menceraikan istrinya yang hobi selingkuh. Ya tak kurang-kurang Aldi memberinya uang, karena dia punya kontrakan yang sangat banyak. Namun istrinya tidak bersyukur, malah selingkuh dengan pria lain. Selain itu, Aldi juga berjualan secara online, menjadi affiliate di salah satu aplikasi terkenal. Penghasilannya pun tak main-main. Namun itu tak membuat istrinya bersyukur, malah memilih pria yang tidak jelas masa depannya. Mengetahui Aini yang sudah menjanda, Aldi mencoba mendekati Aini, dan Aini merespon dengan cukup baik. Hubungan mereka masih berteman saat ini, belum ke jenjang yang lebih serius. Namun Aldi sangat yakin dan penasaran dengan Aini. Dia sangat tertarik dengan perempuan itu karena begitu tangguh menghadapi semua cobaan dalam hidupnya. Kisah mereka hampir sama. Beda saja jalan ceritanya. Sama-sama ditinggalkan oleh pasangan. Namun kalau Aldi karena istrinya selingkuh, kalau Aini karena suaminya sangat berbakti pada ibunya. Setelah 6 bulan pendekatan, akhirnya Aldi dan Aini mantap untuk melanjut ke jenjang yang lebih serius. Lagi-lagi Aini harus mengulang. Ya harus mengulang mencari ayahnya untuk menikahkannya lagi. Namun sayang, Aini malah dapat kabar kalau ayahnya baru seminggu lalu meninggal dunia. Dan Aini tak diberi kabar karena ayahnya menghapus nomor Aini dari ponselnya. Dan kasihannya, istri ayahnya itu harus menanggung hutang yang sangat banyak karena ayah Aini itu seorang pemain. Pemain judai maksudnya. Ya mau gak mau, istri ayah Aini harus bertanggung jawab kan untuk melunasi hutang-hutang dari suaminya. Karena ayah Aini sudah meninggal, Aini pun menikah dengan wali hakim. Alhamdulillah, akhirnya Aini dan Aldi resmi menikah. Aini pun diajak pindah ke rumah Aldi yang sangat besar. Kehidupan mereka sangat damai dan bahagia. Aldi yang memang belum punya anak dari istri pertamanya merasa bahagia karena punya anak langsung dari Aini, walau bukan anak kandungnya. Dan mereka sudah berencana kalau nanti Revan sudah berumur 7 tahun, maka mereka akan punya anak lagi. Oke Bunda, demikian ceritanya. Semoga bisa menginspirasi dan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pokoknya please, yang jadi mertua jangan seperti yang dicerita ini ya. Sayangi menantu, anggaplah seperti anak sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.